Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita bersama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus para calon duyufur rahman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir ila rahmati rabbih akan mencoba melanjutkan pembahasan kita seputar tentang salah satu rukun daripada ibadah haji atau umroh, yaitu melaksanakan tawaf di Baitullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui tentang macam-macam tawaf, dan pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang syarat-syarat tawaf. Yang pertama, syarat tawaf adalah suci dari najis dan hadas kecil atau hadas besar. Seseorang di saat melaksanakan tawaf harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Demikian pula badan, pakaian, dan tempat yang dilalui harus suci dari najis. Apabila seseorang berhadas atau terkena najis di tengah putaran tawaf, maka harus bersuci terlebih dahulu dan meneruskan putaran tawaf dari tempat ia mulai berhadas. Akan tetapi yang lebih utama mengulangi tawaf dari putaran pertama atau mulai dari Hajar Aswad. Yang kedua, menutup aurat. Apabila seseorang auratnya terbuka saat tawaf, meskipun hanya sehelai rambut atau sebagian kuku kaki bagi wanita, maka wajib menutup dan melanjutkan tawaf dimulai dari tempat terbukanya aurat. Sehingga bagi perempuan sebaiknya sebelum memulai tawaf, sebaiknya memakai penutup kepala dan kaos kaki yang rapat agar aurat dan kukunya tidak tampak saat melakukan tawaf. Yang ketiga, tawaf berada di dalam masjid. Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, diperbolehkan melaksanakan tawaf di semua bagian masjid, sekalipun di tempat yang lebih tinggi dari bangunan Baitullah. Bahkan sekalipun terdapat pemisah antara orang yang tawaf dengan Ka'bah,
atau terjadi perluasan masjid. Yang keempat, niat tawaf. Niat ini menjadi syarat wajib untuk tawaf sunnah, tawaf wada, dan tawaf manzur atau tawaf yang dinazarkan. Dan waktu pelaksanaannya pada permulaan tawaf, yakni saat posisi pundak kiri sejajar dengan Hajar Aswad. Sedangkan tawaf ifadah dan tawaf kudum dalam rangkaian ibadah haji serta tawaf umroh tidak diharuskan niat dan hanya disunnahkan, karena dianggap cukup dengan niat saat ihram. Yang kelima, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Hal yang wajib dilakukan ketika seseorang mau melaksanakan tawaf adalah memulai tawaf dengan cara mensejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad. Namun jika memungkinkan, maka orang yang akan tawaf lebih utama berdiri menghadap Ka'bah dengan posisi di sebelah kanan rukun Yamani dan di sebelah kiri Hajar Aswad. Kemudian berjalan dengan tetap menghadap ke Ka'bah sampai pundak kiri sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian menyerongkan tubuh bagian kanan ke belakang sehingga semua bagian pundak kirinya sejajar dengan Hajar Aswad. Yang keenam, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Seorang harus selalu memastikan bahwa Ka'bah berada di sebelah kirinya di setiap langkah dalam putaran tawaf, sehingga jika satu langkah saja dilakukan dengan menghadap atau membelakangi kiblat, maka langkah tersebut dihukumi batal. Demikian juga langkah-langkah berikutnya. Dan ia wajib kembali ke tempat di mana ia menghadap atau membelakangi kiblat. Apabila menghadap kiblat untuk berdoa, maka harus berhenti terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan langkah tawafnya. Yang ketujuh, semua anggota badan dan pakaian berada di luar bangunan Ka'bah, Syadarwan dan Hijir Ismail. Kedelapan, menyempurnakan 7 kali putaran dengan yakin, sehingga jika kurang sedikit saja maka tawafnya tidak sah. Dan apabila ragu-ragu dalam jumlah putaran tawaf, maka harus mengambil jumlah yang paling sedikit. Misalnya seseorang ragu-ragu ketika bertawaf apa sudah 3 putaran atau 4 putaran, maka dia harus mengambil yang 3 putaran. Jadi mengambil yang lebih sedikit. Yang nomor 9, tidak merubah tujuan tawaf dengan tujuan lain.
seperti ketika di tengah-tengah tawaf, kemudian ia berjalan sangat cepat dengan tujuan untuk menghindari bersentuhan dengan lawan jenis. Namun apabila hal tersebut masih ada tujuan tawaf, maka tawafnya tetap sah. Kemudian kesunahan-kesunahan dalam tawaf. Yang pertama, berjalan kaki bagi yang mampu. Kedua, tanpa alas kaki kecuali ada uzur, seperti di saat sangat terik panas matahari. Ketiga, memperkecil langkah. Keempat, menghadap, mengusap dan mencium Hajar Aswad dengan ciuman ringan tanpa bersuara, serta meletakkan dahi di atasnya masing-masing sebanyak 3 kali setiap putaran tawaf. Apabila tidak memungkinkan mencium, maka cukup mengusapnya. Jika tidak mungkin, cukup memberi isyarat dengan tangan, kemudian mencium tangannya. Kesunahan ini selama tidak dalam kondisi desak-desakan, membahayakan diri atau orang lain. Yang kelima, mengusap rukun yamani dengan cara menyentuh dan mencium tangannya. Jika tidak bisa, cukup dengan isyarah memakai tangan kanan. Jika tidak mungkin, cukup dengan tangan kiri, kemudian menciumnya. Tidak disunahkan mencium rukun yamani, serta tidak disunahkan mengusap rukun iraqi dan rukun syami. Kemudian yang nomor 6, memperbanyak zikir dan doa yang maksur yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali dengan suara pelan. Jika tidak mampu, disunahkan membaca Al-Quran, dan jika tidak mampu, disunahkan berdoa apa saja. Kesunahan doa ini bisa dipimpin oleh ketua rombongan dengan suara keras dan diamini oleh jamaah. Yang ketujuh, bagi laki-laki saat tawaf yang diikuti dengan sa'i, baik dalam tawaf ifadah, tawaf umroh atau tawaf kudum, bagi yang melakukan haji qiron atau haji ifrad, disunahkan romal, yaitu berjalan cepat dengan langkah kaki kecil sambil menggerak-gerakkan kedua belah belikatnya pada 3 putaran pertama, kemudian berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Kedelapan, bagi laki-laki saat tawaf yang diikuti sa'i, disunahkan iddiba, yaitu mengenakan kain ihram bagian tengah di bawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Iddiba ini juga disunahkan ketika melaksanakan sa'i. Kesembilan, bagi laki-laki disunahkan mendekat ke Ka'bah pada jarak yang sekiranya anggota badan atau pakaian masih terhindar dari bangunan Ka'bah, Syadarwan dan Hijir Ismail. Sedangkan bagi wanita disunahkan tawaf di tepi area tawaf
dan menjauh dari Ka'bah ketika jamaah laki-laki sedang tawaf, sehingga tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Namun apabila betul-betul sepi, wanita juga disunahkan untuk mendekat ke Ka'bah sebagaimana laki-laki. Kemudian ke-10, mualah, yakni melaksanakan tawaf dengan terus-menerus tanpa diselingi berhenti yang lama sampai 7 putaran. Namun apabila saat di tengah tawaf sholat berjamaah didirikan, maka tawaf boleh dihentikan serta melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan putaran tawaf yang tersisa setelah sholat. Yang ke-11, tawaf dengan senantiasa khudu', merasa rendah diri di hadapan Allah. Khusyuk, khudurul qalbi, merasa senantiasa di hadapan Allah dan selalu diawasi oleh Allah, dan selalu menjaga adab lahir dan batin. Yang ke-12, tidak menghina atau mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain, serta menunjukkan kesalahan itu dengan cara yang santun. 3, tidak berbicara selain zikir dan hal-hal yang disunnahkan. Ke-14, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sholat ini sebaiknya dikerjakan di belakang makom Ibrahim. Jika tidak memungkinkan, maka di Hijr Ismail, di bawah talang emas atau Mizabur Rahmah. Jika tidak memungkinkan juga bisa dilakukan di dalam Masjidil Haram. Yang ke-15, setelah sholat disunnahkan berdoa, kemudian mengusap Hajar Aswad, menciumnya dan meletakkan dahinya. Ke-16, melewati pintu Babus Sofa saat menuju ke tempat sa'i. Kemudian kemakruhan tawaf. 1, tawaf dengan cara merangkak, merayap, melata, atau dengan cara duduk dengan beringsut. Adapun tawaf menggunakan kursi roda atau sejenisnya hukumnya khilaful aula atau menyalahi keutamaan jika masih mampu berjalan kaki dan tidak ada uzur. Yang kedua, membelenggu kedua tangan di belakang pundak, menutup mulut dengan tangan selain di saat menguap. Kemudian yang ketiga, tawaf dalam keadaan menahan buang air besar atau kecil, menahan kentut atau menahan lapar, atau sesuatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang keempat, makan dan minum kecuali lapar atau haus. Kelima, meludah atau mengeluarkan dahak di area tawaf. Keenam, tertawa. Ketujuh, memutus putaran tawaf tanpa ada uzur atau memutus putaran tawaf fardu, yaitu tawaf ifadah dan tawaf nazar, dengan mengerjakan sholat jenazah atau sholat sunnah. Demikian pembahasan kita mengenai syarat-syarat tawaf
kesunahan tawaf dan makruh-makruh tawaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas segala kehilapan, kekurangan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hamba yang dhaif, hamba yang bodoh. Hanya Allah dan Rasulnya yang memiliki kebenaran mutlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.